ngobrol bareng bersama pengrajin yang ada di Kabupaten Samosir, dan hari ini khusus pengrajin stola, yaitu sebuah ulos mini yang dikemas sedemikian rupa untuk dililitkan di leher seperti yang saya pakai seperti ini. Nah, salah satunya pengrajin yang ada di Desa Lumban Suhi di sekitaran Kampung Ulos di Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir. Langsung saja kita akan ngobrol bersama pengrajin permata ulos, pengrajin khusus stola di Kabupaten Samosir, dan kerajin-kerajin unik lainnya. Ada juga bersama beliau yaitu pemerhati Samosir, sosial dan budaya Kabupaten Samosir, Ibu Ria Gurning. Langsung saja kita sapa. Horas semuanya, apa kabar? Kabar baik, Kang. Sehat, Tinang? Sehat, Aman. Boleh dikenalkan namanya? Nama saya Riri Purba, pengrajin dari Kampung Tenun Utaraja. Kampung Tenun Utaraja ya. Nah, kalau Ibu Ria Gurning mungkin boleh silakan. Selamat siang rekan media semua dan masyarakat Kabupaten Samosir. Saya Ria Gurning, hadir di sini mendampingi dari salah satu pengrajin permata ulos yang ada di Kabupaten Samosir, tepatnya di Lumban Suhi, Utaraja. Baik, terima kasih. Nah, ini di depan kita ada beberapa kerajinan yang telah atau bagian daripada hasil seorang pengrajin dari permata ulos. Bisa langsung kita tanyakan dulu sama Ibu Buru Purba ya. Nah, Ibu Buru Purba ini ada kerajinan yang sedang kita pajangkan di tempat ini. Boleh tahu nih, ini langsung ditenun sendiri atau pakai mesin? Boleh ceritakan sedikit tentang pembuatannya? Ini ulosnya dari mesin. Iya. Kita bentuk jadi stola. Iya. Ini ragi hidup, yang di bawahnya ini kain puca. Oh, kain punca ya. Nah, ini yang disebut, ini yang memang untuk apa ya? Untuk stola untuk di leher seperti itu ya. Iya. Nah, untuk satu ini berapa meter ulos yang diperlukan atau bahan? Ini bukan ulos, kita belinya per kayu. Jadi? Nanti kalau per kayu itu kita bisa buat 120 biji. Iya, oh gitu. Jadi ini istilahnya satu kayu bisa 120 ya. Iya. Kalau misalkan ulos biasa itu paling berapa bisa dapatnya? Cuman 34 ulos ya, tapi ini bisa 120 ya. Iya. Baik. Nah, untuk satu buat ulos seperti ini butuh berapa lama ya? Cuman satu ulos cuman 1 hari. 1 hari ya bisa buat seperti ini. Nah, kalau satu ulos seperti ini nih, berapa harganya? Satu stola seperti ini? 80.000. 80.000 ya? 80.000. Nah, kalau ini biasanya diberikan untuk bukan acara adat ya? Bukan. Iya, ini diberikan kepada acara bagaimana biasanya? Misalnya ada acara, ini sering dipakai untuk acara adat, acara ada misalnya di gereja, Iya. kor. Oh, seperti itu ya? Iya. Terus kalau ada juga acara-acara resmi pemerintah ya, kabupaten Iya. gitu, jadi tamunya disarungkan ulos. Iya. Kadang-kadang sudah dikasih ulos besar, dikasih ulos kecil lagi ya? Iya. Nah, seperti itu. Baik. Nah, apa ini aja bentuknya? Atau ada kainnya harus memang kain seperti ini atau ada kain bentuk lain seperti ulos yang tenunan seperti itu? Kalau tenunan ada juga yang mesan, Iya. cuman yang tradisi sekarang kebanyakan mesan seperti ini. Seperti ini ya. Baik. Untuk khusus pesta ini ya. Iya. Baik. Kalau boleh tahu nih, saat untuk acara untuk ulos seperti ini, untuk stola seperti ini bisa sampai berapa lama diproduksinya per harinya? Ada berapa buah satu hari diproduksi? 10 buah ya? Bisa sampai 10 ya? Iya. Nah, terus gimana pemasarannya? Pemasarannya kita cuman lewat Facebook aja. Facebook saja ya, Iya. saat ini ya. Iya. Apakah sudah ada menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten kalau misalkan ada acara-acara pemerintah kabupaten seperti itu? Belum, Aman. Belum ya? Belum. Belum ada. Baik. Nah, kalau alat mesinnya gimana?
Kita cuman punya mesin jahit. Mesin jahit ya. Yang kita butuhkan sekarang, kita belum punya bordir. Belum punya bordir ya? Belum. Bordir untuk apanya nih? Untuk di sini yang oras itu ya. Rumah. Oh, jadi sementara kalau mau bordir di mana? Kita masih masih ke Balige. Tempat keluar ya, keluar Samosir ya. Belum bisa langsung di sini ya. Iya. Memangnya alat bordirnya mahal ya? Mahal lah, Berapa mahalnya? 100 juta. 100 jutaan ya? Oh, di Samosir belum ada ya? Belum. Apakah tidak ada mengajukan permohonan ke pemerintah kabupaten seperti itu untuk dibantu para pengrajin-pengrajin seperti ini? Belum. Belum ya? Oh, baik, oke. Nah, apa nih harapannya untuk kan masih sistem Facebook ya? Iya. Belum masuk ke pasar-pasar yang resmi yang dipesan secara banyak seperti itu ya. Nah, apa nih harapannya kepada pemerintah kabupaten atau pemerintah atasan untuk bisa mendukung produksi UMKM seperti ini? Harapan saya kepada pemerintah supaya saya dibantu membuat bordir. Oh, membuat bordir. Artinya kadang-kadang ada bordirnya pun harus ada tahu caranya juga ya. Iya. Oh, terus Dibantu untuk mempromosikan kerajinan saya. distribusikan ya, mendistribusikan artinya mencarikan pasar yang cocok untuk ini ya. Iya. Baik, baik. Oke. Nah, dari mana belajarnya dulu Nang membuat stola seperti ini? Dari mana belajarnya? Belajarnya dulunya lihat teman. Ya. Masa orang itu bisa, saya nggak bisa. Udah saya pelajari, Iya. akhirnya bisa buat stola. Oh, adakah kelompok-kelompoknya seperti itu, kelompok untuk memproduksi ulos apa seperti itu dah? Belum. Belum ada ya? Belum ada koperasinya untuk ini? Belum. Belum ada ya? Belum ikut koperasi para pengrajin yang lain seperti itu belum? Belum. Oh, baiklah. Nah, di sini ada Ibu Ria Gurning ya. Ibu Ria Gurning mungkin menjadi kendala bagi para pengrajin di Samosir, lagi-lagi persoalan pertama distribusi, penjualannya, pemasarannya. Terus yang kedua, pembuatan alat-alat di dalam Samosir yang masih harus memakai bahan-bahan luar atau produk-produk luar, mesin-mesin dari luar Samosir, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang lebih jauh sehingga lebih mahal. Seandainya mereka bisa produksi, mungkin bisa lebih murah ya biaya bordirnya ya. Sekali bordir berapa? 15.000. 15.000. Seandainya kalau punya bordir sendiri mungkin paling habis uang 5.000 perak ya. Seperti itu. Nah, apa sih yang menjadi pendapat Ria Gurning sebagai pemerhati budaya di Samosir terkait tentang sulitnya para pengrajin untuk bisa berkembang lebih maksimal sebagai bagian dari pengusaha UMKM karena persoalan pemasaran, persoalan alat-alat yang masih sangat minim di Samosir. Silakan. Salah satu usaha yang paling bagus ya, yang paling gampang mendistribusikannya adalah ya aksesoris seperti ini. Karena kan Samosir itu kan terkenal dengan daerah wisata. Iya. Jadi apa yang bisa kita jual, apa yang kita produksi ya, berarti ini salah satunya ada stola, ada topi dan lain-lain aksesoris. Jadi kendalanya memang di sini adalah pemasarannya. Artinya seperti yang Kakak Purba sampaikan tadi bahwa pemasaran mereka hanya melalui Facebook. Mungkin kita bantu juga nanti aplikasinya melalui mungkin Shopee atau marketplace yang lain yang bisa membantu mendistribusikan bagaimana penjualan untuk aksesoris yang ada di Samosir ini. Iya. Tadi yang menjadi kendala yang kedua adalah untuk bordir. Memang kalau dihitung 15.000 harus kita mengeluarkan kosnya dan itu harus ke Balige, belum lagi ongkos yang untuk ke sana. Ya. Kebetulan ada program dari saya sendiri, ada programnya untuk kur. Mungkin bisa nanti kita bantu Kak untuk membantu pembelian mesin bordir tersebut dengan kita kerjasama dengan Bank Sumut nantinya, dan mungkin nanti ya dengan istilahnya Kak, dengan bunga ya wajar lah ya, bunga tapi istilahnya masih di bawah rata-rata lah untuk kur itu. Apalagi perkembangan dari permata ulos itu sudah besar, karena saya dengar sudah mengirim bahkan ke Jawa dan bahkan ke Batam. Jadi saya juga mengadakan nanti kerjasama dengan permata ulos untuk mengirim barang di Batam. Kebetulan ada teman kita di sana lagi membuka. Apalagi
di sana memungkinkan. Iya, sangat memungkinkan karena sekali. banyaknya masyarakat yang cinta dengan budaya Batak di sana. Iya, iya. Jadi harapan saya nanti kerjasama ini bisa berjalan dengan baik, tapi tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Samosir, khususnya Koperindak. Dinas Koperindak mungkin bisa nanti kita bersama-sama audiens nanti dengan kadisnya bagaimana pengembangan usaha UMKM yang ada di Kabupaten Samosir. Baik. Nah, paling utama persoalan alat lah, mesin. Apakah memang harusnya pemerintah kabupaten atau pemerintah atasan provinsi sudah selayaknya melakukan pengadaan alat-alat tenun seperti ini sehingga memudahkan para pengrajin-pengrajin UMKM seperti ini? Nah, kalau untuk alat-alat ini kan artinya kan bordir ya. Iya. Sebenarnya karena pas Samosir itu terkenal dengan tenunnya, tenun godokan. Iya. Sebenarnya tidak pantas atau tidak memungkinkan kalau kita misalkan membuat satu mesin untuk menghasilkan ulos. Karena itu namanya bukan tenun lagi, sudah tenun mesin. Nah, kan jadi tapi kalau untuk bordir kemungkinan ya itu yang saya bilang kerjasama dengan salah satu bank yang bisa membantu pembelian mesin tersebut. Baik. Seperti itu. Tapi kan memang ada perbedaan antara ulos yang kita sekarang lagi mendorong pembuatan ulos asli daripada bordir daripada mesin. Tapi ini kan stola. Jadi stola ini kan bahasa lain daripada ulos yang bisa menjadi kenangan seperti souvenir ya kan. Kalau ulos itu souvenir juga bisa, tetapi mungkin agak lebih bagaimana gitu untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari susah dipakai kan. Nah, jadi memang perlu ya. Sangat perlu. Itu. Jadi untuk UMKM memang di Samosir ini sudah banyak berkembang. Hanya kendala mereka seperti disampaikan tadi adalah pemasarannya, pendistribusiannya seperti apa. Maksudnya jangan jadi kita ini jadi budak istilahnya, hanya menonton, melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi bagaimana kita meningkatkan UMKM pendapatan, baik pendapatan secara pribadi maupun PAD di Kabupaten Samosir. Intinya harus kerjasama dengan Pemkab, itu tidak bisa lepas. Karena mereka lah yang punya jaringan, yang memberikan fasilitas, ya kita bisa masuk ke akses tersebut. Gitu. Baik, terima kasih Bu Ria. Bagaimana dengan permodalannya, Bu Burba? Apakah sekarang modal saat ini cukup atau masih kurang untuk mengembangkan ini? Masih kurang. Masih kurang ya. Pernah melakukan peminjaman ke bank seperti itu? Belum. Mama. Belum. Nggak pernah berupaya? Atau takut ditolak? Kira-kira itu. Saya rasa nggak bakalan ditolak. Sebenarnya kan banyak sekarang kur ya, usaha rakyat yang memungkinkan untuk itu ya. Iya. Baik, oke lah. Baik, misalkan para penonton atau netizen Kirim Berita ini pingin memesan, pingin apa? Bagaimana caranya? Bisa disebutkan nomor telepon pemasarannya? Silakan. Kalau penonton mau memesan stola, topi, gelang, bisa ke Permata Ulos di Lumban Suyu Utaraja. Kalau nomor teleponnya ada? Lupa. Di bawah ini gitu. Coba ya. Di bawah ini. Baik ya, oke lah. Baik. Nah nanti kalau para pemirsa pingin juga langsung bertelepon dari luar kota, dari manapun langsung pemesanan, bisa hubungi aja langsung kepada Ibu Purba di nomor telepon di bawah ini. Ya, di nomor telepon di bawah ini. Semoga dengan dukungan para penonton Kirim Berita TV bisa membuat usaha ini semakin berkembang. Baik, mungkin ada closing statement dari Ibu Ria Gurning terkait tentang para petenun ulos. Ini adalah salah satu dari begitu banyak petenun ulos di Samosir. Statement terakhir dari saya kepada seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Samosir, tetap semangat. Mari kita berkarya untuk menunjukkan karya kita, hasil kerja kita di Kabupaten Samosir ini. Khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang ulos, aksesoris, stola dan lain-lain, kita sebagai masyarakat Samosir ikut membantu dalam rangka memudahkan modal melalui KUR bekerja sama dengan Bank Sumut. Harapan saya dengan diadakannya wawancara ini bisa para UMKM Kabupaten Samosir bisa nanti menghubungi saya atau Kirim Berita untuk
untuk mendapat informasi bagaimana caranya untuk mendapat modal dan pendistribusian hasil karya-karya yang ada, khususnya UMKM yang ada di Kabupaten Samosir. Baik. Terima kasih Ibu Purba. Terima kasih, Mang. Iya, terima kasih Bu Ria Gurning. Demikian tadi wawancara kita bersama pengrajin tradisional di Kabupaten Samosir dari Utaraja di Desa Lumban Suwi, pengrajin daripada Stola. Semoga ini bisa menjadi pemicu atau trigger kepada seluruh pengrajin untuk lebih terus berkembang. Jangan takut dengan modal, jangan takut dengan pemasaran. Kalau ada niat pasti akan ada jalan dan pasti akan lebih baik ke depannya bila ini terus secara rutin dilakukan. Saya Fernando Stanggang, Green Media TV. Horas.